preposition. Nah, preposition itu apa sih, Pak? Preposition itu artinya preposisi dalam bahasa Indonesia. Nah, dijelaskan kalau kalian membuka KBBI, preposisi itu artinya adalah kata yang biasa terdapat di depan nomina. Nomina itu dalam bahasa Inggris noun, kata benda. Nah, misalnya dalam bahasa Indonesia itu contohnya adalah dari, dengan, di, dan juga ke, seperti itu. Nah, tetapi kalau kalian lihat dalam bahasa Inggris, terjemahan preposition itu ke dalam bahasa Indonesia menjadi preposisi, kata benda, kata perangkai. Nah, di sini preposition ini lebih khusus kita akan gunakan sebagai perangkai kata untuk menjelaskan letak dari suatu benda. Ya, nanti kita akan pelajari, saya akan kasih contohnya. Sebelum kita masuk materinya, ada tambahan vocabulary corner nih, ada vocabulary tambahan. Nah, contohnya ada table, box, chair, desk, bag, dan pencil case. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan contoh yang akan saya sajikan ya. Nah, meaning itu, Pak, kok table sama desk sama sih? Meja, tapi yang satu meja laci. Iya, contoh dari table itu meja yang biasa kalian gunakan tuh di kelas ya. Kalau yang desk itu meja laci yang biasa digunakan oleh guru kalian tuh di depan kelas. Seperti itu. Itu perbedaannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah preposition dan artinya yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada kata in, artinya di dalam, on di atas, under di bawah, behind di belakang, in front of di depan, beside di sebelah atau di samping. Pak, setahu saya di atas itu bahasa Inggrisnya above. Ya, betul. Above artinya juga di atas. Tetapi perbedaannya dengan on itu bendanya di atas tetapi menempel dengan benda yang di bawahnya. Kalau above itu bendanya tidak menempel. Contohnya, the airplane is above the airplane flies above the sky. Pesawat terbang di atas awan. Kira-kira pesawat sama awannya nempel tidak? Betul sekali, tidak nempel. Tetapi kalau on ini bendanya menempel. Nanti saya kasih contohnya, oke? Yuk mari kita lanjut. Nah, ini contoh yang pertama adalah kata in. Artinya di dalam. Lihat, di dalam itu ada pencil case, ada kotak pensil dan pensil-pensil di dalam ya. Ini contohnya. Oke. The pencil is in the pencil case. Artinya apa, Pak? Nih, pensil berada di dalam kotak pensil. Ya. The pencil is in the pencil case. Di dalam. Lihat, bendanya di dalam. Kalau kita tutup nggak kelihatan. Ya. Lanjut. On. Nah, ini yang tadi saya bilang bedanya ya. Sebagai contoh, on artinya di atas. The book is on the table. The book is on the table. Artinya buku berada di atas meja. Lihat, bukunya menempel dengan meja. Ya, tidak seperti pesawat yang terbang yang ada di atas awan tapi tidak nempel. Kalau on itu bendanya nempel, buku dan tablenya nempel. Mono. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada kata under, artinya di bawah. Nah, lihat apa yang ada di bawah tuh. Ya, betul. Tas. Tas ada di bawah kursi. Apa bahasa Inggrisnya, Pak? Kie. The bag is under the chair. The bag is under the chair. Artinya, tas berada di bawah kursi. Seperti itu. Lanjut. Nah, dari gambar yang Mr. sajikan, bisa kalian lihat nggak? Apa benda yang terhalang oleh benda lainnya? Apa? Apa? Lebih keras. Ya, betul sekali. Yaitu adalah kursi. Kursinya ini terhalang oleh meja. Nah, ini mejanya biasa ada lacinya. Maka apa bahasa Inggrisnya? Ya, betul. Desk. Nah, ini bahasa Inggris dari contoh gambar ini. The chair is behind the desk. The chair is behind the desk. Artinya, kursi berada di belakang meja. Lanjut. Nah, ini contoh dari gambarnya adalah guru sedang berada di mana biasanya? Kalau ada papan tulisnya?
Ya, di depan kelas. Nah, ini contoh bahasa Inggrisnya. Oke. The teacher is in front of the class. The teacher is in front of the class. Artinya, guru berada di depan kelas. Guru berada di depan kelas. Lanjut. Yang selanjutnya ada kata beside. Beside ini artinya di samping. Nah, ini ada tas sama meja yang samping-sampingan ya. Oke, bahasa Inggrisnya apa, Pak? Niche. Saya kasih tahu. The bag is beside the table. The bag is beside the table. Artinya tas berada di bawah tas berada di samping meja. Dia samping-sampingan. Atau bisa dibalik juga. The table is beside the bag. Boleh. Monggo, tidak apa-apa, halal hukumnya kalian membulak-balikannya. Tapi kalau kalimat yang sebelumnya kayak tas di bawah kursi tidak bisa kalian tukar menjadi tas. Oke, lanjut ya. Itu tadi contoh kalimatnya. Sekarang ini adalah rumusannya. Kenapa kalimatnya urutannya seperti itu. Nah, ini urutannya. Yang pertama itu ada subjek. Ada subjek, lalu disertai verb to be, karena kalimat ini tidak mempunyai kata kerja. Nanti kalian akan pelajari di kelas 4, 5, dan 6. Oke, lanjut. Lalu ada prepositionnya. Tadi preposisinya, dan terakhir adalah objeknya. Ya, sebagai contoh, subjeknya the pencil, verb to be-nya is, prepositionnya in, objeknya the pencil case. Artinya pensil berada di dalam kotak pensil. Pak Reza, yang bawahnya apa tuh contohnya? Nah, yang bawahnya lihat. Verb to be-nya di sini saya berikan are. Kenapa ini jadi are? Yang atas kok is, Pak? Nah, lihat kata subjeknya, pensilnya. Yang bawah, pensilnya itu ujungnya ada S-nya. Ingat, dalam bahasa Inggris, ketika sebuah benda ujungnya ditambahkan huruf S, itu berarti bendanya lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Itu benda yang banyak seperti itu, ujungnya dalam bahasa Inggris wajib hukumnya dan haram kalau tidak ditambahkan huruf S, ya. Seperti itu. Nah, ketika subjek atau bendanya lebih dari satu dengan ditandai penambahan huruf S ini, maka verb to pun berubah. Tidak boleh lagi menjadi is saja, tapi harus menjadi are. Ya, oke. Untuk ke belakangnya itu sama, preposition dan objeknya sama, tergantung posisi bendanya.